bukti arkeologis posisi Golgota di kota suci Yerusalem untuk memahami beberapa narasi atau kisah tentang kebangkitan Yesus yang tampak saling bertentangan. Nah, ini sering digoreng atau sering dijadikan bahan olok-olok bagi orang yang tidak memahami sejarah dan arkeologi kitab suci. Jadi banyak sekali tulisan-tulisan polemik, khususnya yang ditulis oleh pihak Muslim, yang mengatakan bahwa Alkitab tidak bisa dipercaya karena kisahnya saling bertentangan, padahal mereka tidak memahami konteks. Bukan sekedar teks ya, membaca teks saja sudah sulit, apalagi konteksnya. Nah, oleh karena itu, saya mungkin menyajikan secara sekilas tentang bukti arkeologis, letaknya Golgota itu di mana dan kenapa misalnya ketika Maria Magdalena datang ke kubur, itu jamnya seolah-olah berbeda antara Yohanes dan Injil yang lain misalnya. Atau berapa jumlah malaikat yang menemui perempuan-perempuan yang ada di kubur itu. Seorang atau dua orang, ini sering menjadi bahan olok-olok di kalangan non-Kristen. Bahkan ada yang menulis satu buku khusus judulnya Dokumen Pemalsuan Alkitab. Kadang-kadang judulnya ngeri-ngeri juga ini, tetapi yang sering terjadi kita di kalangan gereja itu hal-hal yang sifatnya historis tidak banyak dikupas. Sehingga ketika jemaat itu diguncang dengan berbagai macam pertanyaan seperti ini, kadang-kadang cukup meresahkan juga. Bahkan saya mengamati beberapa orang yang mu'alaf itu salah satunya disebabkan karena ketidakmengertian mereka tentang bagaimana kekayaan sejarah Alkitab. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi ini langsung saja saya tunjukkan kasus-kasus yang sering dijadikan bahan olok-olok itu, ya. Apakah kisah tentang kebangkitan Kristus itu saling bertentangan? Misalnya yang pertama, apakah para perempuan yang datang ke kubur Yesus itu, menurut Markus pasal 16 ayat 5, seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkan batu lalu duduk di atasnya. Sedangkan menurut Lukas pasal 24 ayat 4, mereka terkejut karena tidak menemukan jenazah Yesus, kemudian melihat dua orang malaikat berdiri dekat, dua orang malaikat berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Jadi mana yang benar? Seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkan batu itu, lalu duduk di atasnya. Ataukah dua orang berdiri memakai pakaian yang berkilau-kilauan? Dua orang malaikat yang berdiri atau seorang malaikat yang duduk di atas batu? Nah, ini yang sering dijadikan bahan olok-olok. Kemudian Matius dan Markus mencatat satu malaikat. Mana yang benar? Ataukah Lukas yang mencatat ada dua malaikat? Di manakah tempat malaikat itu berdiri dan terlihat oleh para perempuan tadi? Menurut Matius 28 ayat 2, duduk di atas batu. Menurut Markus 16 ayat 5, duduk di sebelah kanan. Atau menurut Lukas, berdiri dekat mereka. Nah, ini yang sering menjadi bahan olok-olok. Duduk sebelah kanan, duduk di atas batu, atau duduk atau berdiri di dekat mereka. Lalu berikut, ketika menampakkan diri kepada para perempuan itu, apakah Yesus melarang memegangnya? Kalau menurut Yohanes pasal 20 17, jangan engkau memegang aku. Tetapi menurut Matius, mereka memeluk kakinya dan menyembahnya. Lalu mana yang benar? Memeluk atau jangan pegang aku? Yang begini-begini ini sebenarnya digoreng oleh kelompok-kelompok polemikus dan menjadi ejekan. Berikut,
di mana Yesus memberikan amanat agungnya. Waktu ke-11 muridnya, tentu 11 murid karena tanpa Yudas Iskariot, berangkat ke Galilea ke sebuah bukit yang telah kutunjukkan kepada mereka. Atau Markus mencatat mereka sedang makan, kalau Matius mencatat di sebuah bukit di Galilea. Matius mencatat tempatnya, Lukas tidak mencatat tempatnya, tapi menjelaskan aktivitasnya sedang apa ketika perintah agung itu diberikan. Namun, kalau kita cermati, semua konteksnya bisa dipahami ya. Dari konteksnya sepertinya di Yerusalem. Sebab Markus pasal 16 ayat 19 hanya menyebut sesudah Tuhan Yesus berkata demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Padahal Yesus naik ke surga dari Bukit Zaitun, Kisah Rasul 1 ayat 12, yang letaknya di luar kota Yerusalem dekat Betania. Nah ini kadang-kadang saya kalau sering memimpin ziarah ke Israel, ya ke Yerusalem, itu baru bisa menunjukkan kenapa catatan-catatan kitab suci itu sering kita tidak bisa pahami, tapi dengan kita melihat lokasinya langsung, sebetulnya kita lebih bisa memahaminya. Sayangnya banyak orang pergi ke Yerusalem itu hanya pindah tempat berdoa, tetapi tidak benar-benar menghayati. Sebetulnya idealnya ya, sebelum orang berangkat ke Yerusalem itu mesti ada biblical studies dulu. Baru dari sana mereka tidak nol. Kadang-kadang orang mengatakan foto-foto, nanti lupa di mana mereka foto. Ini sering terjadi. Jadi pembelajaran itu sesungguhnya memang tidak pernah berhenti ya. Tetapi ketika kita begitu mudah orang memutuskan diri hanya karena membaca satu sumber tanpa melihat secara lengkap sumber tersebut. Nah, menghadapi masalah seperti ini nggak bisa hanya kita melihat teks. Kita tentu melihat konteksnya. Karena apa? Karena masing-masing penulis itu kan menulis dari sudut pandang masing-masing, yang itu mempengaruhi cara dia menulis. Misalnya, Lukas itu banyak memakai sumber istana, antara lain ada figur yang disebut Yuhana istri Kusa. Makanya dalam keterangannya para perempuan itu tidak perlu membeli rempah-rempah. Karena biasanya di istana itu sudah ada persiapan rempah-rempah. Sementara di Injil selain Lukas itu mereka membeli rempah-rempah dulu. Berarti artinya para perempuan yang datang ke kubur Yesus itu tidak muncul dari satu rumah. Ada kelompok tertentu yang berangkat dari rumah Yuhana istri Kusa, dan ada kelompok lain yang berangkat dari rumahnya Maria Magdalena. Dan ini tanpa kita melihat geografinya, tentu kadang-kadang agak sulit menjelaskannya. Kalau Anda membaca buku yang berjudul Dictionary of the Bible Difficulties, ya, dictionary untuk kesulitan-kesulitan dalam Alkitab, itu sudah diterjemahkan oleh penerbit Gandum Mas Malang sebetulnya buku itu. Nah, buku itu memuat informasi yang cukup detail dan bagus untuk kita baca, khususnya kita yang pelayanan terjun langsung, khususnya di lingkungan anak-anak muda. Yang saya amati di dunia maya itu seringkali dipaksa atau ditarik ke dalam perdebatan-perdebatan yang seperti ini. Nah, buku ini saya anjurkan untuk dimiliki, ya, Dictionary of the Bible Difficulties. Tetapi lebih lanjut kalau Anda memperlengkapi juga dengan temuan-temuan arkeologi tentang kota suci Yerusalem atau Holy Land. Ini akan lebih melengkapi lagi, karena kalau di dalam tulisan Dictionary of the Bible Difficulties itu lebih banyak bergulat pada teks-teks Alkitab, sedangkan itu akan diperlengkapi ketika kita meneliti arkeologinya atau kepurbakalaannya, tempat-tempat yang dikisahkan dalam Alkitab. Ya, ada banyak seperti contohnya misalnya, Yesus mengusir setan itu di Gadara atau di Gerasa dan sebagainya. Nah, kemudian
Bagaimana perbedaan-perbedaan semacam itu bisa dipahami? Yang pertama kita bicara metodologi dulu. Alkitab itu sering menjadi korban dari pemaksaan metodologi yang sebetulnya itu tidak pernah diterapkan untuk sumber sejarah lain. Misalnya ya, ketika orang melihat perbedaan dalam pembahasaan kisah-kisah dalam Alkitab, langsung heboh. Mengejek Alkitab, ini saling bertentangan, kalau Roh Kudus yang memiliki Alkitab itu satu, kenapa beritanya saling bertentangan? Tapi coba kalau Anda membaca sumber-sumber sejarah Romawi, Yunani, yang sekalipun antara satu penulis dengan penulis lain itu menyajikan informasi yang berbeda, bahkan saling bertentangan kadang-kadang. Kenapa sejarah sekuler tidak pernah menuduh mereka palsu? Ini tidak adil. Karena itu saya selalu mengkaji kitab suci karena konteksnya saya lebih banyak berdialog kepada orang-orang di luar gereja, maka saya harus membuat suatu jembatan metodologis yang bisa diikuti oleh mereka yang mengejek Alkitab itu. Jadi meskipun para teolog modern agak skeptis untuk melakukan harmonisasi terhadap teks-teks Injil yang berbeda-beda, ini khususnya ketika gereja itu dilanda oleh liberalisasi teologi pada abad 19 dan awal abad 20 itu puncaknya. Seperti munculnya mazhab Tübingen atau metode historis kritis terhadap Alkitab itu kan kemudian berlaku tidak fair gitu. Kenapa Alkitab saja yang dijadikan bahan perdebatan? Kenapa sejarah sekuler juga tidak dilakukan penerapan metode yang sama? Padahal sebetulnya harmonisasi atau penyelarasan dari sumber-sumber yang berbeda-beda dalam sejarah manapun itu lazim dilakukan. Misalnya ya, saya berikan contoh. Tidak usah jauh-jauh ke sejarah Roma. Sejarah bangsa kita sendiri misalnya. Secara lebih khusus lagi sejarah Jawa, Majapahit misalnya. Kalau Anda ingin belajar tentang sejarah kerajaan Majapahit, itu ada prasasti-prasasti, ada peninggalan-peninggalan buku sejarah seperti Negara Kertagama, atau karya-karya sastra seperti Sutasoma, seperti Kakawin Arjuna Wijaya, tetapi juga ada semacam narasi cerita rakyat seperti Serat Pararaton. Itu penyajiannya terhadap kejadian-kejadian tertentu di Istana Raja, itu bisa berbeda. Tetapi para sejarawan tidak menganggap itu bertentangan. Nah, contoh-contoh seperti ini kenapa kita tidak bisa jujur menerapkan pada Alkitab? Satu contoh misalnya ya, para sejarawan itu bisa menilai dalam hal apa misalnya penulis sejaman dengan Majapahit, bahkan di puncak keemasan Majapahit, karena dia menulis pada masa Raja Hayam, yaitu kitab Negara Kertagama. Di dalamnya itu kita pernah meminjam istilah Pancasila misalnya, atau Sutasoma kita meminjam istilah Bhinneka Tunggal Ika misalnya. Itu kan sampai sekarang masih bisa dibaca di Pulau Bali khususnya. Atau di Fakultas Sastra jurusan Bahasa Jawa Kuno di Bali, tidak di Jogja. Karena Bahasa Jawa Kuno tidak dikenal di Jawa, tapi dikenal di Bali. Dengan kitab Pararaton, para sejarawan itu sudah clear, misalnya gini, dalam hal apa orang lebih membaca Pararaton? Dalam hal apa juga orang membaca Negara Kertagama? Negara Kertagama itu sastra, karya sejarah yang motifnya sebetulnya karya sastra yang mengandung sejarah. Yang ditulis di puncak keemasan Majapahit. Yang nulis Pujangga Raja, yaitu Empu Prapanca. Sementara Serat Pararaton itu ditulis oleh pujangga rakyat. Nah, dalam hal apa ini bisa diterima? Ketika bicara tentang informasi mengenai bentuknya istana, pintunya menghadap kemana, raja biasanya duduk di mana. Tentu
negara Kertagama lebih bisa terpercaya karena dia sehari-hari lihat di lingkungan keraton. Tetapi kalau Anda membaca Pararaton, tentu tidak banyak memuat itu karena dia memang dari kalangan pujangga rakyat. Tetapi sebaliknya, ketika Anda membaca Pararaton dan menyaksikan bagaimana kondisi rakyat pada umumnya di pedesaan, itu tentu lebih tepat Anda membaca Pararaton. Jadi itu bukan bertentangan tapi saling melengkapi. Nah, hal yang seperti ini tidak diterapkan pada Alkitab. Misalnya kisah tentang usia-usia, umur-umur para tokoh Alkitab. Kenapa kadang-kadang berbeda antara misalnya kitab Tawarik dan kitab Raja-Raja? Orang tidak melihat konteksnya. Kemudian sejak zaman gereja mula-mula, tahun 170-an ya meninggal itu seorang penulis namanya Tatianus atau Tatian. Dia itu menulis harmoni keempat Injil yang ditulis dalam bahasa Aramaik, yaitu bahasanya Tuhan Yesus, yang dikenal dengan Evangelion Damhaliti, Injil-Injil yang terpisah, yang disatukan, ya, harmonisasi keempat Injil. Nah, jadi itu selesai. Jadi artinya di kalangan penulis gereja sendiri itu bahkan dari zaman paling awal, karena itu masih muncul dari muridnya para rasul. Jadi muncul dari zaman muridnya para rasul atau generasi setelah itulah. Itu orang melakukan harmonisasi tentang bagaimana misalnya kenapa Yohanes memunculkan Maria Magdalena sendiri yang datang ke kubur. Tetapi di ketiga Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, ada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ada yang menyebut Injil Lukas lebih lengkap. Ada Maria Magdalena, ada Yuhana istri Kusa lebih lengkap daripada Injil Matius dan Injil Markus misalnya. Tetapi sekalipun Injil Yohanes hanya memunculkan Maria Magdalena, tapi keempat Injil semua sepakat bahwa wanita yang pertama ditemui Yesus setelah kebangkitannya itu adalah Maria Magdalena. Kemudian yang kedua, sekalipun Maria Magdalena saja yang diceritakan dalam Injil Yohanes, tapi ketika Maria Magdalena menyampaikan itu kepada para rasul, dia mengatakan, dan kami tidak tahu siapa yang mengambil tubuh Tuhan kami. Kami di sini menunjukkan istilah jamak. Jadi artinya tidak bisa dipertentangkan antara Matius, Markus, Lukas di satu pihak dengan Injil Yohanes. Karena Injil Yohanes itu menekankan kisah tentang Maria Magdalena, tapi tidak menyangkal bahwa yang datang ke kubur lebih daripada satu orang. Yang menjadi fokus berita hanya satu orang. Nah, itu kira-kira metodologi yang harus sepakati dulu ya. Dan ini yang saya anggap tidak adil antara kita membaca Alkitab dengan kita membaca sejarah sekuler, saya ini tidak adil. Nah, sekarang yang pertama kita bahas sekarang sekitar waktu kebangkitan Yesus yang sering dipertentangkan. Yang pertama, menurut Matius 28 ayat 1, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, te epipos kusi. Sementara menurut Markus 16 ayat 1 dan 2, setelah lewat hari Sabat dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Pagi-pagi benar itu dipakai istilah proi, setelah matahari terbit, ya. Setelah matahari terbit. Kemudian setelah fajar menyingsing menurut Matius. Menurut Lukas pagi-pagi benar. Kata-katanya sama terjemahnya, tapi menggunakan kata Yunani yang lain, ertru, pada hari pertama minggu itu. Yohanes 20 ayat 1, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, dia gunakan istilah yang sama dengan Markus, ketika hari masih gelap. Perhatikan, di sini semua Injil sepakat bahwa Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu. Perbedaannya pada istilah yang dipakai. Menyingsingnya fajar
atau setelah matahari terbit, atau pagi-pagi benar, atau ketika hari masih gelap. Dari semua informasi itu tidak ada masalah kecuali satu, yaitu pada pada kata ketika hari masih gelap dan ketika fajar menyingsing. Yang lain-lain sama, digunakan istilah yang berbeda dalam bahasa aslinya, tetapi sebenarnya artinya sama. Jadi mana yang dipersoalkan? Pada hari pertama minggu itu sama, ismian sabaton, yaitu hari Minggu jelas. Sedangkan waktunya yang tepat masing-masing Injil menggunakan istilah yang berbeda tadi. Apakah menjelang menyingsingnya fajar, atau mulai hari terang, ataukah ketika hari masih gelap? Kemudian hanya Markus yang mencatat setelah matahari terbit. Itu hanya perbedaan istilah. Tapi yang mungkin menjadi pertanyaan adalah ketika hari masih gelap ataukah ketika setelah matahari terbit. Jadi manakah yang benar? Para perempuan itu tiba di kubur ketika matahari masih gelap atau setelah matahari terbit. Itu dua hal itu yang saya tekankan berulang-ulang. Karena itu yang sering dijadikan bahan olok-olok. Perlu dicatat secara umum bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga setelah Paskah. Paskah Yahudi di Israel itu biasanya jatuhnya pada bulan April kalau tahun Masehi. Jadi itu harinya bisa bergeser-geser setiap tahun karena orang Yahudi memakai kalender bulan, kita memakai kalender Masehi. Dan bulan Nisan itu biasanya jatuh pada bulan April. Nah, pada saat itu Israel itu adalah musim semi, awal musim semi ya, Maret April itu. Dan pada musim ini matahari terbit lebih pagi. Tidak seperti yang terjadi di Indonesia, hanya mengenal dua musim. Maka matahari di sini tepat selalu biasanya terbit jam 6 pagi. Kalau di sana tergantung musimnya apa. Perlu diketahui juga siapa perempuan-perempuan yang datang dari kubur. Dari mana mereka berangkat tadi yang saya sampaikan dalam awal presentasi. Maria Magdalena berangkat lebih dahulu dan tiba di kuburan ketika matahari masih gelap. Berarti Maria Magdalena berangkat dari rumahnya sendiri. Sedangkan apa yang disebut Maria yang lain, karena di situ ada figur lain yang juga bernama Maria, Ibu Yakobus, Salome, dan Yohana istri Kusa. Dia berangkat dari rumah Yohana dan tiba di kuburan ketika matahari masih terbit. Untuk Anda bisa pahami itu, Anda bisa melihat letaknya Golgota sekarang ini. Jadi biasanya kalau kita di Israel disajikan dua tempat yang namanya Golgota, padahal sebetulnya Golgota cuma satu. Yang disebut Golgota itu yang merupakan hasil penemuan arkeologi ya sebetulnya adalah gereja kebangkitan Kristus yang sekarang di atasnya berdiri gereja Katolik dan beberapa gereja Ortodok di sana. Bukan Garden Tomb yang seringkali dikunjungi oleh orang Indonesia. Karena apa? Di situ jelas ada catatan dari abad pertama. Misalnya, ya, catatan di abad pertama itu dikutip oleh Hieronymus yang berasal di abad ketiga. Tetapi catatan di abad pertama yang dikutip itu menjelaskan bahwa ketika kota Yerusalem itu dikuasai oleh penguasa Roma yang bernama Kaisar Hadrianus, setelah terjadinya penaklukan Yerusalem yang kedua. Jadi perang Yahudi pertama itu tahun 66 Masehi, yang kemudian ditumpas seiring dengan diruntuhkannya Bait Allah pada tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus. Ketika itu gereja Kristen perdana yang dipimpin oleh Rasul Yakobus masih eksis di Yerusalem. Dan gereja mula-mula itu dikenal dengan sinagogi. Anda bisa membaca itu di surat Yakobus pasal 2 ayat 2 di mana kata kalau orang datang ke kumpulanmu itu bahasa aslinya sinagoge himon. Ke tempat kumpulanmu. Jadi tempat ibadah itu pertama-tama namanya sinagogi. Lalu penemuan juga sinagogi tertua di kota suci Yerusalem yang sekarang disebut Senakal. Itu adalah rumahnya Maria
ibu Yohanes yang disebut Markus yang dikisahkan dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 12. Sekarang menjadi tempat yang dinamakan senakel, tempat perjamuan malam, dan itu sekalipun pernah mengalami penaklukan demi penaklukan selama 20 abad sampai sekarang tempat itu masih eksis. Dalam penggalian tahun 1948 ketika awal berdirinya negara Israel, itu ditemukan sinagogi Kristen di mana ceruk sinagogi yang biasanya menghadap ke Bait Allah di Yerusalem itu menghadap ke Golgota. Jadi menunjukkan tempat Golgota itu dari abad pertama sudah dikenali. Itu yang pertama. Nah, kemudian Kaisar Hadrianus itu mengubah nama kota suci Yerusalem. Kata Yerusalem itu ketika masih beredar di lingkungan orang-orang Yahudi tentu akan membangkitkan perlawanan karena daya magnet yang luar biasa terhadap nasionalisme Israel ketika mendengar kata Yerusalem. Dalam setiap ibadah Paskah Yahudi, mereka selalu mengatakan sanah hasanah haba'ah Yerusalem. Tahun depan kita ada di Yerusalem. Kata-kata itu mesti diganti. Lalu mereka ganti dengan Alia Capitolina. Sejak Yerusalem dijadikan kota pagan. Lalu nama Israel diganti. Karena kalau nama Israel terus-menerus akan menjadi magnet bagi orang-orang Yahudi untuk terus ingin memberontak karena kenangan akan kejayaan Israel Raya di zaman Raja Daud dan Salomo, maka itu akan merepotkan orang Yahudi. Maka kota Yerusalem bersamaan dengan disatukannya provinsi Yudea dengan Syria, maka Syria dan Yudea yang dipersatukan tadi disebut dengan nama Syria Palestina. Dan sejak tahun 135 Masehi, Kaisar Hadrianus menghancurkan kota Yerusalem yang kedua setelah Titus tahun 70, maka nama Yerusalem diganti dengan Alia Capitolina dan nama Israel diganti dengan Palestina. Nah, sejak abad kedua dan seterusnya, penulis Roma, penulis Yunani, penulis di luar Israel menyebutnya Palestina. Nah, itu kira-kira sejarah istilah Palestina itu muncul. Dan kenapa nama Palestina diangkat menjadi ganti Israel, Eretz Yisrael oleh Hadrianus? Karena Hadrianus tahu bangsa Israel punya musuh bebuyutan, yaitu bangsa Filistin purba. Maka itu benar-benar merupakan langkah penghinaan terhadap negara Israel. Nah, itulah kisah-kisah seperti ini sangat penting. Lah, kenapa Golgota ini saya singgung? Dengan kita masih panjang lebar dulu saya uraikan latar belakangnya. Karena di dekat Golgota di mana Yesus diadili itu di Benteng Antonia. Nah, di Benteng Antonia itu yang tempatnya sekarang disebutkan dengan Jalan Salib Stasi Pertama. Dan di tempat itu arkeologinya juga sangat jelas. Di situ ada banyak buku-buku temuan arkeologi terbaru yang menceritakan tentang itu. Di samping apa yang namanya Benteng Antonia itu tempatnya di mana para pejabat Roma saat itu tinggal, termasuk saya kira Kusa, suaminya dari Yohana tadi, karena istrinya itu dia mengikuti Yesus dan menjadi semacam pendukung dari gerakan Yesus itu. Nah, berarti Anda bisa kira-kira membayangkan di mana mereka berangkat, yaitu rumahnya Yohana istri Kusa itu, dengan di mana ngumpulnya Maria Magdalena dan para rasul yang lain. Rumahnya Maria Magdalena dan satunya tempat ngumpulnya para rasul yang dilapori oleh perempuan-perempuan yang menyaksikan kubur kosong tadi, khususnya kepada Petrus, itu di tempatnya Maria ibu Yohanes yang disebut Markus, dan itu adalah tempat perjamuan malam terakhir yang disebut senakel tadi. Dan di tempat itulah yang dikenal dengan gereja mula-mula. Artinya mungkin kalau istilah sekarang kantor pusatnya sinode gereja mula-mula itu di situ. Jadi kita bisa melihat arahnya, ya,
Kalau orang berangkat dari tempat yang lebih dekat, tentu dia akan tiba lebih dulu. Nah, kalau dari jauh tempatnya, ya tentu dia lebih akhir. Makanya matahari terbit dan hari masih gelap. Nah, itu kira-kira. Jadi Lukas yang fokus pemberitaannya pada sudut Yohana, karena hanya Lukas yang menyebut nama Yohana istri Kusa ini. Istri seorang pembesar yang setia mengikuti Yesus, mengisahkan mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan bagi mereka. Karena di rumah-rumah para pejabat tentu rempah-rempah itu sudah tersedia. Sebaiknya perempuan dari kalangan rakyat biasa seperti Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome harus membeli rempah-rempah sebelumnya untuk pergi ke kubur meminyaki Yesus. Jadi itu kira-kira saudara-saudara yang bisa dibayangkan dari setting sejarahnya memang tidak mudah, ya rumit dong peristiwa di 2000 tahun yang lalu, tapi menjadi salah ketika orang mengukur dari kesederhanaan teks. Jadi teksnya memang seperti itu, karena itu bukan laporan historis seperti yang diharapkan orang modern, tetapi ajaibnya semua itu disediakan informasi yang bisa dikaitkan satu sama lain di dalam Alkitab. Saya kira tidak ada sumber yang menandingi Alkitab dalam hal keakuratan dibandingkan dengan sejarah sekuler manapun. Kita akan buktikan itu. Lalu Matius 28 ayat 1, Maria Magdalena, ini golongan-golongan wanita yang berangkat ke kubur. Informasinya coba lihat. Matius 28 ayat 1 disebutkan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Nah, ini bukan dua orang sebetulnya. Maria Magdalena satu kelompok dan Maria yang lain kelompok yang lain lagi, dan itu tidak dijelaskan satu demi satu. Dalam budaya Timur Tengah hal itu wajar sebetulnya. Misalnya ketika menyebut tentang orang-orang Kristen yang berasal dari Yerusalem, mereka tentu tidak datang sendiri, tapi disebutkan di kelompok Yakobus, satu orang aja yang disebut. Di dalam Galatia pasal 2. Markus pasal 16:1, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome. Jadi Maria yang lain ini maksudnya Maria ibu Yakobus dan Salome. Kemudian Yohanes hanya memunculkan satu nama, yaitu Maria Magdalena. Tetapi menggunakan kata jamak kami. Sementara Lukas menyebut lebih banyak, ya. Dan itu bukan soal jumlah, tapi soal dari dua tempat yang berbeda mereka datang, atau dari lebih dari satu tempat yang berbeda mereka datang mengunjungi kubur Yesus. Maria dari Magdala, maksudnya Maria Magdalena. Yohana, itu yang tidak dimuat dalam Injil yang lain. Maria ibu Yakobus, dan disebutkan dan perempuan-perempuan lain lagi. Jadi artinya informasinya lebih lengkap. Kemudian penyebutan nama-nama perempuan yang datang ke makam Yesus oleh masing-masing penulis, saya katakan bukan deskripsi jumlah, tapi penekanan yang menjadi fokus pemberitaan. Meskipun fokus pemberitaannya itu adalah Maria Magdalena, tadi saya sampaikan, tapi ketika melapor kepada Simon Petrus dan murid-murid yang lain, dan itu tempat ngumpulnya di senakel yang sekarang ditemukan dalam arkeologi Israel itu, yaitu di rumahnya Maria ibu Yohanes yang disebut Markus, yang tidak lain penulis Injil yang kedua. Dia menggunakan kata kami. Kemudian jalinan seluruh kisah ini cocok dengan satu sama lain. Misalnya ketika Petrus dikeluarkan dari penjara atas pertolongan malaikat, ya. Kemudian dia pergi kemana atau jujuk kemana? Kisah Rasul pasal 12 ayat 12. Jadi seusai Yakobus anak Zebedius itu dibunuh, maka Petrus dilepaskan dari penjara oleh tangan malaikat, dan kemudian dia pergi ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut Markus. Sampai di sana pembantunya keluar dan menyangka itu adalah malaikatnya Petrus karena dianggap Petrus sudah mati. Anda bisa saksikan bahwa pertama, ya, ini rangkaian fakta-fakta yang mungkin bisa dikembangkan ketika kita membaca Alkitab. Pertama,
Di abad pertama ketika Israel menjadi jajahannya Romawi, ada seorang yang punya rumah di tengah-tengah kota. Perhatikan deskripsi ini. Punya rumah di tengah-tengah kota, rumah itu tingkat 2, jadi rumah bertingkat, ruangannya cukup luas, menampung 120 orang ketika Roh Kudus dicurahkan di tempat itu. Jadi tempat Maria, ibunya Markus, yang ibunya Yohanes yang disebut Markus itu tempat di mana Yudas Iskariot digantikan oleh Matias. Tempat perjamuan akhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Kemudian tempat Roh Kudus dicurahkan. Itu luar biasa di tempat itu. Berarti apa? Karena konsentrasinya pada suatu tempat, maka tempat itu menjadi sangat penting. Dan baru 1948 ditemukan arkeologi tentang rumah perjamuan akhir tadi. Kemudian fakta yang kedua, keluarga yang memiliki rumah itu namanya anaknya Markus. Dan Markus itu bukan nama Yahudi. Itu nama keren pada abad pertama. Namanya Kaisar Marcus Aurelius. Bayangkan. Sementara orang punya nama Romawi, kalau bukan terpelajar tidak mungkin. Tidak mungkin orang Yahudi setempat dia memiliki rumah di tengah kota kalau bukan Yahudi diaspora. Maka informasi-informasi awal catatan bapak-bapak gereja sangat cocok bahwa Markus itu adalah anak seorang Yahudi diaspora, kemungkinan asalnya dari Alexandria, pamannya bernama Barnabas, dan dia juga orang yang kaya raya, sampai menjual seluruh harta miliknya dan memberikannya di bawah kaki para rasul, ya kan? Terus dia punya pembantu, itu artinya nggak sembarangan. Ini cocok dengan informasi Papias. Papias itu muridnya Yohanes yang menjadi uskup Smyrna, uskup Heliopolis, uskup Hierapolis. Kalau yang dari Smyrna itu Polikarpus. Itu mengatakan bahwa menurut Papias, Markus itu menjadi penerjemah Petrus ketika Petrus menginjil ke wilayah barat. Dan sejarah gereja juga mencatat bahwa Markus menulis Injilnya itu ketika berada di Roma. Makanya di dalam surat 2 Petrus dikatakan, salam dari anakku Markus di Babylon. Dan Babylon itu ternyata adalah Roma. Bukan Babylon beneran, karena Babylon sudah tidak ada. Pada abad pertama sudah hancur Babylon kan. Maka Roma yang sebagai kota tempat penyembahan berhala saat itu disindir dengan istilah Babylon karena dia melakukan praktek-praktek penyembahan berhala seperti Babel. Jadi itu Roma pagan, Roma sebelum Kristen maksudnya. Jadi informasi-informasi ini menunjukkan bahwa keraguan-raguan para teolog mengatakan bahwa Markus bukan menulis Injil, Matius tidak menulis Injil, Yohanes yang menulis Injil itu Yohanes yang lain, Yohanes di abad kedua, itu tidak ada artinya di zaman sekarang ini. Karena apa? Arkeologi benar-benar membuat apa yang dituduhkan oleh para teolog pada masa liberalisasi pemikiran di barat itu semua tumbang di bawah kacamata sejarah. Nah, jadi ini beberapa informasi yang sangat penting berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Sehingga apapun yang ditulis dari misalnya ada Maria yang lain, Maria ibu Yakobus, kenapa Maria Magdalena selalu disebut pertama? Itu bukan artinya Maria istrinya Yesus seperti yang dibikin oleh orang-orang senting di film Da Vinci Code itu, bukan. Maka di gereja kuno, Maria itu mendapatkan gelar Apostola Apostolorum, rasul segala rasul. Dan tidak perlu kita kemudian mempertentangkan dengan Rasul Petrus, karena ini kaitannya bukan konteks rasul dalam makna umum, tetapi rasul kebangkitan. Di abad pertama ketika hak-hak seorang wanita dinomor duakan, Yesus mengizinkan menampakkan diri pertama kali kepada kelompok masyarakat yang tidak dihitung dalam konteks Yudaisme. Nah, tetapi mungkin karena perempuan itu kalau menyiarkan berita lebih cepat daripada laki-laki, maka Yesus itu
menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena dan kelompok Maria yang lain yang disebutkan golongannya Maria ibu Yakobus dan seterusnya tadi. Nah, sekarang bagaimana kita merekonstruksi kisah-kisah yang dituduh bertentangan tadi? Pertama, menurut informasi Matius pasal 28, kira-kira begini. Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur. Gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat Tuhan menggulingkan batu dan duduk di atasnya. Malaikat memberikan kepada perempuan-perempuan itu tentang memberitakan kepada perempuan itu tentang kebangkitan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada mereka tanpa menyebut waktunya. Jadi ini saya buat summary-nya ya. Sementara Markus pasal 16:19 mengatakan Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome pergi ke kubur, batu sudah terguling. Seorang muda yang berjubah putih duduk di sebelah kanan batu, lalu memberitakan kebangkitan Yesus kepada perempuan-perempuan itu. Menegaskan bahwa Yesus menampakkan diri pertama kepada Maria Magdalena tanpa deskripsi. Hanya Markus yang menegaskan orang yang pertama kali ditemui Yesus Maria Magdalena. Eksplisit. Tetapi semua Injil selalu menyebutkan Maria sebagai orang nomor pertama yang disebut. Dalam budaya Timur Tengah, itu menekankan sesuatu. Kemudian Yohanes lebih-lebih lagi, dia memberikan informasi yang hanya menulis dari sudut pandang Maria Magdalena. Lukas 24 ayat 1-10 kalau disamerikan, begini. Maria dari Magdala, Yohana, istri Kusa, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain pergi kubur. Batu sudah terguling dan tidak menemukan mayat Yesus. Ketika mereka berdiri termangu, dua orang berdiri dekat mereka, memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Sementara dalam Injil Yohanes dikatakan, Maria Magdalena pergi ke kubur. Begitu melihat kubur kosong, lalu melapor kepada Petrus dan murid yang lain. Tuhan telah diambil orang dan kami tidak tahu di mana diletakkan. Dan kami, sekalipun hanya Maria yang diceritakan, tapi menggunakan kata kami tidak tahu di mana diletakkan. Petrus dan murid lain bergegas menuju kubur. Maria menyusul di belakangnya. Petrus hanya menemukan kain kafan terlipat, lalu bersama murid lain kembali. Maria tetap di dekat kubur dan menangis. Dua orang malaikat memberitahukan kebangkitannya. Lalu Yesus menampakkan diri kepadanya. Sebetulnya kalau ini dibaca dengan jujur, dibaca dengan merujuk sumber-sumber sejarah yang sejaman, arkeologinya, sebetulnya ini laporan yang luar biasa akurat. Karena laporan itu tidak saling meniadakan, tapi melengkapi, saling melengkapi, tentu dilihat dari sudut pandang masing-masing. Injil Lukas itu banyak menggunakan sumber istana, artinya apa? Ketika dia menulis itu banyak hal-hal yang sifatnya lebih detail, ya. Tetapi dalam hal lain dia tidak detail. Misalnya ketika menonjolkan Petrus, peranan Petrus itu lebih detail dikisahkan dalam Markus. Kenapa? Markus itu juru bicaranya Petrus. Ketika berbicara tentang aspek-aspek keyahudian, misalnya informasi tentang mahkamah agama, Markus tidak lengkap. Bahkan Lukas tidak menyebut. Tetapi Matius lengkap menceritakan tentang murid-murid yang dituduh dengan konspirasi kebohongan antara mahkamah agama dengan membuat cerita bohong bahwa murid-murid Yesus telah mencuri mayat gurunya dan seterusnya. Itu hanya diinformasikan di dalam Injil Matius. Dan itu saling melengkapi. Nah, sekarang kita bisa rekonstruksi. Jadi kira-kira kalau direkonstruksi seperti ini. Pada hari pertama minggu itu, jadi waktunya pagi-pagi benar. Atau menjelang menyingsingnya fajar, terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu penutup kubur Yesus, menggulingkannya, dan duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga kubur itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Informasi Matius. Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain yang dikisahkan dalam Yohanes pasal 2 ayat 2 diwakili dengan kata kami tadi.
Nama wanita itu disebut dalam Matius 281, Markus 16 ayat 1, dan lebih lengkap dalam Lukas pasal 20 ayat 10. Pergi ke kubur, melihat bahwa jenazah Yesus sudah tidak ada. Malaikat itu menampakkan diri dalam bentuk pemuda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka sangat terkejut sebab reaksi para perempuan itu berbeda-beda. Maria Magdalena langsung berlari mendapatkan Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus, yaitu Yohanes anak Yebedeus, penulis Injil keempat. Berkata, Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Informasi Yohanes 22. Dari malaikat Tuhan telah diambil orang, ini menunjukkan sebelum malaikat itu membuka identitasnya, Maria sudah langsung pergi meninggalkan tempat-tempat teman-temannya yang lain. Jadi mereka berangkat dari tempatnya masing-masing, lalu begitu dia lihat kubur kosong, Maria tanpa lebih spontan kemudian dia meninggalkan kubur, sementara wanita-wanita yang lain, kelompoknya Yuhana, istri Kusa dan sebagainya, dia ingin lebih tahu lagi, dia masuk ke dalam. Maria tidak masuk ke dalam, langsung dia meninggalkan. Jadi sepeninggal Maria, perempuan-perempuan lain berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba lah penampakan itu terjadi kepada perempuan-perempuan selain Maria Magdalena. Berdiri dekat mereka seorang yang memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ternyata malaikat itu tidak satu. Sebelumnya dalam remang-remang pagi di gua itu mereka mula-mula melihat seorang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Karena batu digulingkan ke kanan, maka duduk di atasnya. Itu sama dengan duduk di sebelah kanan. Untuk kita bisa memahami ini, jangan membayangkan kuburan di Kota Malang atau di Surabaya, atau Taman Makam Pahlawan di Indonesia. Anda mesti melihat bentuk kubur di Israel, baru tahu bagaimana jalinan kisah ini. Gitu loh saudara-saudara. Jadi kadang-kadang kita ini memaksakan paradigma kita untuk melihat kebudayaan orang lain, zaman yang berbeda apalagi. Jadi tentang dua Golgota atau dua yang satu itu kan sebetulnya Golgota yang sesungguhnya yang memang itu dari arkeologi memang dibuktikan dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga sampai dibangun pada abad keempat tahun 325. Itu dalam catatan penaklukan Hadrianus, Kaisar Hadrianus tahun 135, perubahan nama kota Yerusalem, termasuk ketika Kaisar Hadrianus itu dikisahkan, ketika dia kemudian menggantikan Yerusalem sebagai kota pagan, namanya diganti Alia. Alia itu adalah, Elia itu gelarnya dari Hadrian. Lalu Kapitolina itu adalah mesbah untuk dewa Jupiter. Nah ketika itu dilaporkan bahwa Hadrianus sengaja menempatkan patung Jupiter itu di atas tempat yang sering diziarahi orang Kristen untuk menghinakan agama mereka. Itu menunjukkan bahwa memang itu Golgota itu yang sekarang berdiri gereja kubur suci itu. Nah, tapi bagaimana dengan yang namanya Garden Tomb? Garden Tomb itu adalah kuburan yang disangka Golgota oleh seorang jenderal Inggris namanya Jenderal Gordon. Dan itu kira-kira baru tahun 1850-an. Nah, sebelumnya apa? Golgota itu bukan bukit. Ini harus dikatakan ya. Kalau yang disebut bukit itu Bukit Moria itu bukit. Bukit Sion itu bukit lah. Bukit Sion itu letaknya di kota Daud, yaitu Bait Allah yang pertama, tempatnya lebih ke timur ya. Sementara Bait Allah yang kedua yang didirikan setelah pembuangan dari Babel atas dekret Raja Kores Agung itu, kemudian diperluas oleh Herodes Agung, itu tempatnya lebih luas lagi dan tempatnya agak jauh dari Bukit Sion, tapi semua kompleks itu namanya Sion. Nah, Bukit Sion itu menjadi lebih populer karena tempatnya kota Daud, dan di antara Bukit Sion itu ada bukit kecil yang namanya Bukit Moria, tempat pengorbanan Abraham itu. Nah, letaknya
Bait Allah yang kedua itu tepat di atas Bukit Muria, tempat kurban Abraham, itu masuk dalam area kota Daud yang dikenal dengan Bukit Sion keseluruhannya. Tetapi Bukit Sion yang lebih khusus itu tempatnya ya di istana atau di kota Daud tadi. Kira-kira agak sulit saya membayangkan ini karena tidak ada gambar ya. Mungkin suatu saat kita bisa saya tunjukkan gambar-gambarnya karena waktunya sangat singkat. Seperti itu. Kemudian bentuk apa namanya yang disebut dengan Garden Tomb itu letaknya jauh sekali di luar kota. Itu karena orang membayangkan bahwa Golgota kan di luar kota. Sementara gereja kubur suci itu kan di dalam kota lah. Anda tidak ngerti, baca tulisannya Yosefus, sejarah abad pertama. Kota itu diperluas, ya, tulisannya Yosefus kita ke tahun 90 ya. Kemudian dari tulisan Yosefus kita mengatakan di zaman Yesus kotanya memang lebih kecil. Ketika zaman Herodes Agrippa tahun 44 Masehi, barulah dari tembok kedua itu diperluas ke tembok ketiga. Yang dulu masuk di luar kota, setelah tahun 44 Masehi itu ada di luar kota. Karena Yesus disalibkan tahun 33, perluasan kota itu tahun 44, jadi kira-kira 14 tahun atau berapa belas tahun setelah zamannya Yesus. Nah, tapi bukan berarti Garden Tomb itu tidak penting. Itu penting karena apa? Di sana orang bisa menyaksikan tentang bentuk kubur pada zaman Yesus. Kalau Anda cuma melihat gereja yang didirikan di atas Golgota, kan kuburannya sudah tidak ada di situ karena sudah jadi gedung. Nah, kuburan zaman abad pertama itu yang Anda bisa lihat replikanya kuburan itu di Garden Tomb itu adalah gua. Nah, di gua yang setelah mayat itu diletakkan dengan kain kafan di situ, lalu digelindingkan batu. Nah, batu digelindingkan dari situ untuk menutupi itu. Nanti ketika orang datang untuk mengadakan takziah, membawa minyak wangi dan rempah-rempah dan minyak wangi, itu ditetes-teteskan di luar batu itu sambil masih bisa melihat dari luar bagaimana batu tadi. Makanya malaikat digambarkan menggulingkan batu. Jadi jangan dibayangkan kubur seperti di Indonesia. Termasuk misalnya membuat kandang Natal dengan kayu-kayu seperti kandang sapi di Indonesia. Kandang itu pada zaman Yesus groto itu artinya gua-gua, ceruk-ceruk gua. Nah itulah budaya itu penting ketika kita memahami sejarah ya. Nah kemudian ketika malaikat datang, kalau batu itu digelindingkan sebelah kanan, jadi batu yang menutupi kubur digelindingkan ke sebelah kanan. Lalu malaikat duduk di atas batu ya sama. Duduk di atas batu dengan duduk di sebelah kanan kan sama, wong batunya memang digelindingkan ke sebelah kanan. Nah, ketika berbicara itu tentu tidak dua orang yang berbicara kan? Salah satu saja yang berbicara atas nama malaikat yang datang itu. Dan saat berbicara malaikatnya berdiri. Mana yang bertentangan sekarang? Anda mau membaca riwayat hidup Bung Karno aja nggak usah jauh-jauh. Ketika Anda membaca tulisannya Cindy Edem, autobiografi Bung Karno, dengan apa yang diucapkan Bung Karno sendiri, pengkalimatannya bisa beda, sekalipun itu autobiografi. Karena apa? Autobiografi itu ditulis oleh orang lain, ya, yang kadang-kadang tidak seekspresif ketika orang itu sendiri berbicara. Dan kadang-kadang ketika orang itu berbicara lebih detail, misalnya Cindy Edem menceritakan Bung Karno ketika ada di Blitar misalnya. Tetapi Bung Karno mengatakan, ya waktu itu saya ada di Gebang. Lah kira-kira orang yang nulis, orang-orang yang membaca teks itu 2000 tahun kemudian, ini bertentangan. Satunya di Gebang kok satunya di Blitar. Padahal Gebang itu bagian dari kota Blitar kan gitu kan. Karena Soekarno adalah orang yang tinggal di Blitar. Tentu dia lebih tahu detailnya kota Blitar. Saya lebih tahu karena saya tahu langganan pecel Bung Karno di mana, saya makan di sana. Langganan soto Bung Karno tahu saya di mana. Itu sekarang udah generasi ketiga. Gitu loh. Tapi ketika penulis barat ketika dikatakan Gebang, kan orang enggak paham.
Begitu juga ketika kota Jakarta. Orang yang nulis tentang Jakarta, tahunya hanya bagian besar Jakarta. Lalu satunya mengatakan Tangerang. Tangerang kan wilayah Jakarta. Tapi kemudian ketika provinsinya dibagi, ya Banten apa Jakarta kan gitu. Itu tergantung zaman apa dulu dia menulis. Nah, Alkitab itu kitab segala kitab karena ditulis kurang lebih 1400 atau 1500 tahun. Tentu misalnya nama-nama kota dan sebagainya itu juga zamannya Tawarik dengan zamannya raja-raja memang berbeda, tapi merujuk kepada tempat yang sama. Ya tentu tidak sama dengan Quran lah, karena Quran itu kan buku yang muncul dari satu zaman, satu bahasa, satu orang yang dianggap nabi penerima wahyu kan begitu kan? Ya tentu tidak sekompleks kitab suci. Nah itu saya kira saudara-saudara, jadi duduk di atasnya atau duduk di sebelah kanan atau berdiri, tidak ada yang bisa dipertentangkan. Dua orang atau satu orang, dua orang itu malaikat yang datang, satu orang itu yang berbicara, itu tidak sulit saya kira. Kemudian selanjutnya kedua malaikat itu berdiri dekat mereka. Salah seorang dari malaikat itu menjadi juru bicara. Ia tidak ada di sini sebab ia sudah bangkit dan ketika bicara itu dalam posisi berdiri. Tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia akan mendahului kamu ke Galilea. Sekalipun Markus tidak mencatat di mana khotbah di atas bukit itu dijelaskan tempatnya, tetapi konteks sebelumnya dia berkata misalnya, dia akan mendahului kamu ke Galilea, berarti setelah itu perginya ke Galilea. Kan seperti itu. Maria Magdalena kemudian memberitahukan fakta kubur kosong itu kepada Petrus dan Yohanes menurut catatan Injil ya. Tuhan telah diambil orang. Disusul kemudian dengan perempuan-perempuan yang membawa berita kepada bahwa Yesus sudah bangkit seperti yang mereka dengar dari berita malaikat. Jadi setelah Maria memberitakan, perempuan-perempuan ini, yang lain ini memberitakan. Tapi beritanya lebih lengkap dari Maria. Karena apa? Kepada perempuan-perempuan selain Maria Magdalena inilah deskripsi tentang dia akan mendahului kamu ke Galilea itu disampaikan. Sementara kepada Maria, sebelum dia sudah terkejut duluan, dia kemudian cepat keluar meninggalkan perempuan yang lain dan yang pertama kali memberitakan kepada Petrus dan Yohanes. Nah, pada saat menerima berita itu, kita lihat bagaimana reaksinya ya. Mungkin karena simpang siurnya berita antara Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain itu, maka murid Yesus menganggap perkataan-perkataan seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Mengapa? Karena beritanya lebih dari satu. Itu menunjukkan bahwa yang datang ke kubur itu pasti lebih dari satu kelompok. Sungguh demikian, sekalipun ada simpang siur berita itu, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Lukas 24 ayat 12. Yohanes pergi juga bersama Petrus. Karena ia berlari lebih cepat, karena usianya lebih muda ini kalau dilihat logisnya begitu, Yohanes tiba lebih dulu di kubur. Ia menjenguk ke dalam melihat kain kafan terletak di tanah. Tapi dia tidak masuk ke dalam karena dia sudah percaya Yesus pernah mengatakan bahwa dia anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Petrus melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di atas kain kafan itu, tetapi terlihat sendiri di tempat lain. Setelah Petrus, Yohanes lalu menyusul masuk, melihat itu langsung percaya bahwa sesuai dengan kitab suci, itu catatan dalam pasal 20 Injil Yohanes ayat 3-10. Sementara Yohanes sudah percaya, Petrus masih bertanya dalam hatinya apa yang sesungguhnya terjadi, yaitu Lukas 24 ayat 12. Setelah menoleh ke belakang, Yesus berdiri di situ. Mula-mula ia tidak mengenalinya dan menganggapnya sebagai penunggu taman. Ya, ini kisah tentang Maria. Jadi setelah kisah Petrus dan Yohanes, kemudian disusul dengan kisah apa yang dialami Maria pribadi. Tetapi setelah mengenalinya begitu Yesus menyapa namanya Maria, karena domba-domba yang baik tentu mengenali suara gurunya, maka Maria menyapanya Rabuni yang artinya guru.
Jadi Kristus menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena pergi dan memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, yang waktu itu sedang berkabung dan menangis. Markus 16 ayat 10. Lalu kepada murid-murid yang lain, aku telah melihat Tuhan, katanya. Perempuan lain yang selain Maria Magdalena di tempat yang terpisah dengan Maria Magdalena rupanya menyusul Petrus, Yohanes. Maria Magdalena menyusul ke kubur. Nah, ini ada beberapa teks yang harus dijadikan varian ya. Pertama, kalau kita membaca dalam terjemahan Lai ya, terjemahan Lai itu mendasarkan diri pada Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Codex Pisai, dan Codex W yaitu Washington. Dan lihatlah, Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan meluk kakinya serta menyembahnya. Perhatikan, ini kata-kata yang saya garis. Keidu dan lihatlah. Itu sama sekali bukan berarti penampakan tiba-tiba setelah kunjungan mereka pertama ke kubur. Melainkan fakta penampakan Yesus kepada mereka tanpa menyebut waktu. Dan kata itu muncul dalam berbagai teks di Perjanjian Baru. Dan lihatlah. Ya, ungkapan itu menunjukkan penekanan. Tetapi itu tidak merujuk kepada waktu seperti kata dan dalam bahasa Indonesia. Atau lalu. Itu kadang-kadang tidak menunjukkan. Misalnya setelah dia pergi ke Blitar, lalu langsung ke Surabaya. Itu menunjuk waktu langsung. Tapi ketika mengatakan, pada masa saya masih sekolah di Surabaya, lalu saya menjalani hidup di Jogja, itu kan tidak waktu langsung, tapi waktu yang banyak. Hal-hal yang ditekankan di situ, dan itu lebih jelas ketika dibaca di dalam teks Alexandrinus, yang artinya teks itu menggambar situasinya sama dari abad yang sama, tetapi di situ sebelum kata dan lihatlah itu diawali dari kata-kata dan ketika mereka terus berjalan untuk memberitakan kepada para murid, keidu dan lihatlah tekanannya. Jadi kalau Anda bisa membaca King James Version menggunakan teks yang lebih panjang ini dari Alexandrinus dan Ephraemi Scriptus. Kalau Anda membaca Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia atas permintaan Tulang Elisa, itu ada terbit ya, Perjanjian Baru, King James Version versi Indonesia. Itu memuat teks Alexandria ini. Jadi King James itu memang dalam banyak hal dia mendasarkan diri pada Textus Receptus, yang itu tampaknya memang lebih lengkap karena itu teks barat yang diakui mayoritas Kristen, termasuk gereja ortodok Yunani, itu menggunakan teks yang tradisional ini. Nah, tapi saya kira kita tidak sedang bicara kritik teks, tapi hanya baik kata dan lihatlah tanpa penjelasan tadi maupun dengan penjelasan itu artinya tidak merujuk pada waktu yang langsung. Nah, kemudian waktu mereka berjalan menunjukkan sedang dalam perjalanan. Jadi kira-kira kalau direkonstruksi ini, Maria begitu dia melihat kubur kosong, langsung dia meninggalkan kubur itu dan lapor kepada Petrus. Kan itu kan bagi pemimpin para rasul. Kemudian dia kembali lagi ke kubur. Ketika itu Yesus menampakkan diri kepada Maria. Jadi urutannya, kelompok-kelompok wanita ini datang. Maria datang dari tempatnya, kemudian Maria yang lain datang dari tempatnya. Kelompoknya Salome, Maria ibu Yakobus, Yohana istri Kusa, ya, itu masing-masing datang dengan kelompoknya. Maria dengan siapa? Mungkin dengan yang lain lagi tidak disebutkan namanya. Karena di dalam Lukas pasal 24-10 disebutkan tentang dan wanita-wanita yang lain lagi. Tapi yang menjadi fokus adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena begitu melihat kubur kosong, dia langsung lari memberitakan kepada Petrus. Sementara perempuan-perempuan yang tinggal setelah Maria, dia penasaran dan masuk lebih dalam lagi ketika malaikat itu menampakkan diri kepada mereka. Matius memberikan deskripsi lebih lengkap mulai dari terjadinya gempa sampai kemudian penampakan itu.
Lalu kepada para perempuan selain Maria Magdalena, selain kelompoknya Maria Magdalena dikatakan, dia telah bangkit, kenapa kamu cari dia yang bangkit di antara orang mati? Tapi dia akan berjalan mendahului kamu ke Galilea. Kemudian perempuan-perempuan ini menyusul Maria datang ke tempat mangkal mereka. Di mana tempat mereka mangkal? Di rumahnya Markus tadi, di Senakel tadi. Nah, di situ kemudian mereka memberitakan, karena beritanya dari dua arah yang saling simpang siur, Maria memberitakan, Tuhan sudah tidak ada, tapi tidak menceritakan kemana. Sementara perempuan-perempuan yang lain menceritakan lebih detail, karena dia sudah ditemui malaikat. Nah, kemudian ketika Maria kembali ke sana, baru Yesus menampakkan diri langsung kepada Maria Magdalena. Artinya bahwa Maria Magdalena mendapatkan informasi kebangkitan langsung dari Yesus, sementara kelompok wanita yang lain dari malaikat. Itulah sebabnya maka Maria Magdalena yang ditemui langsung oleh Yesus memberitakan kebangkitannya, itu disebut apostola apostolorum di gereja kuno. Rasul, segala rasul dalam pengertian dia rasul kebangkitan. Bahkan Petrus mendengar kebangkitan dari Maria Magdalena. Bukan rasul dalam pengertian sesungguhnya yang dipertentangkan dengan 12 rasul, tidak. Ini ungkapan yang muncul dari sejarah gereja, bukan dari Alkitab. Tetapi menggambarkan bagaimana posisi penting Maria yang ditemui pertama kali dengan Yesus. Nah, kira-kira seperti itu, sangat clear apa yang bisa direkonstruksi tadi. Nah, masalahnya Matius 28 ayat 8 dan 9 mengesankan penampakan Yesus seolah-olah terjadi tidak lama setelah penampakan malaikat mewartakan kebangkitan Yesus. Ya, padahal kalau Yesus menampakkan diri kepada mereka dalam perjalanan sebelum bertemu dengan Petrus, berarti penampakan terjadi sebelum Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tapi ini sudah saya sampaikan dengan kronologi tadi. Maria melihat kubur kosong, dia spontan meninggalkan kubur, menceritakan kepada Petrus. Lalu setelah ditinggal pergi Maria, saya ulang lagi, perempuan-perempuan yang lain tadi ditemui malaikat. Lalu juga menyusul Maria Magdalena menceritakan kepada Petrus tentang penampakan malaikat kepadanya bahwa Yesus sudah bangkit. Karena berita ini muncul dari sumber yang berbeda, makanya Petrus bingung, kan begitu kan? Nah, ini clear. Setelah Maria menceritakan kepada Petrus, dia balik ke kubur lagi, dan Yesus menampakkan diri yang disangkanya juru taman. Nah, kemudian sementara mereka berjalan, itu artinya apa? Sementara mereka berjalan menyusul Maria yang melaporkan pada para rasul tadi, maka Yesus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan tadi. Clear kan? Dua-duanya ditemui Yesus, tetapi Maria ditemui pertama kali, kemudian perempuan-perempuan malaikat di kubur kosong, dan setelah itu ditemui oleh Yesus dan mengatakan, jangan sentuh aku. Nah, pertanyaannya, menyentuh atau tidak menyentuh, kan begitu kan? Kita baca dulu supaya lebih kronologi. Kalau demikian, apakah Matius 28 ayat 9 bertentangan dengan Markus 16 ayat 9? Tidak. Harus dijelaskan Matius pasal 28 ayat 9, khususnya dalam teks Textus Receptus yang dijadikan rujukan King James, menyebutkan secara umum bahwa perempuan itu, penampakan itu terjadi ketika mereka terus berjalan untuk memberitahukan kepada para murid. Sedangkan kita mengetahui untuk disebut murid Yesus itu ada kelompok 12 rasul yang tinggal 11, ya, karena Yudas Iskariot berkhianat ketika itu. Lalu ada kelompok lain yang disebut 70 rasul, 70 murid. Ini buktinya apa? Lukas menceritakan 2 orang murid yang jalan ke Emmaus. Murid yang mana lagi? Di antara 12 rasul tidak ada murid yang namanya Kleopas. Tapi kenapa Lukas menyebut murid? Ya karena Lukas menyebut juga ada 70 murid selain 12 murid. Yohanes juga bicara tentang itu. Yohanes 6 ayat 66. Ketika ada murid yang mengundurkan diri, dan banyak jumlahnya mengundurkan diri, ketika Yesus mengatakan, barang siapa tidak makan tubuhku dan tidak minum darahku, itu loh.
Pernyataan ini begitu keras sehingga banyak murid-murid yang mengundurkan diri. Tetapi setelah itu ayat 67 dalam Injil Matius Yohanes pasal 6 dikatakan, Yesus berkata pada ke-12 muridnya, apakah kalian juga mau meninggalkan juga? Artinya 12 murid itu masih utuh. Berarti murid-murid yang meninggalkan Yesus itu bukan dari kelompok 12, tapi dari kelompok 70. Dan menurut catatan sejarah gereja purba, ini tentu saya lebih percaya pada catatan gereja purba ketimbang pada mazhab Tübingen dari Jerman yang muncul pada masa Perang Diponegoro. Tentu saya tidak percaya dengan sumber-sumber teolog liberal yang muncul baru abad kemarin. Ketika ada sumber yang lebih tua, kenapa kita percaya pada sumber abad 20? Menurut catatan Hippolytus, Hippolytus itu muridnya Irenaeus, Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Yohanes. Kan ini jelas mata rantainya jelas. Dikatakan di antara murid-murid yang mengundurkan diri karena tidak tahan dengan berita yang dianggap keras tadi adalah Markus dan Lukas. Jadi Lukas itu termasuk Rasul Yesus, tapi bukan Rasul yang 12, tapi Rasul yang 70. Markus juga bukan baru kenal setelah kebangkitan Yesus, tidak, atau baru muncul di Kisah Rasul, tidak. Markus sudah muncul pada awal panggilan. Karena apa? Ada 70 rasul. 70 rasul tadi termasuk yang namanya Kleopas, yang ditemui Yesus ketika dalam perjalanan ke Emmaus. Dan jelas di situ Kleopas disebut murid. Tapi tidak termasuk 12 murid yang utama tadi gitu. Nah, inilah perlunya kita merekonstruksi dari gereja-gereja kuno tentang sejarah yang paling awal ini. Nah, saudara-saudara, ini saya minta maaf, ini lagi baterai saya mau habis, saya masih mau ngecas dulu ya. Ya, saya lanjutkan. Jadi, jelas bahwa kalau direkonstruksi dengan sumber-sumber tulisan murid-murid para rasul atau generasi apostolik, maka sangat jelas kisah kebangkitan itu tidak saling bertentangan seperti yang dipahami oleh orang-orang modern. Nah itu saudara-saudara, jadi jelas terakhir sekarang bagaimana kronologi kebangkitan penampakan Yesus seperti yang diuraikan dalam presentasi saya ini bukan sekedar rekaan, harmonisasi atau penyelarasan kisah-kisah yang dianggap saling bertentangan atau tuduhan kaum skeptik ya, skeptis, tetapi benar-benar didasarkan atas pendekatan historiografi yang bisa dipertanggungjawabkan karena metode seperti yang saya sampaikan itu juga dipakai dalam penulisan sejarah sekuler. Khususnya penampakan Yesus pada Maria Magdalena secara terpisah dengan wanita-wanita yang lain yang juga ditemui Yesus setelah Maria Magdalena itu sudah diungkapkan oleh Diatessaron Tatianus tahun 160 Masehi. Jadi sangat kuno kisah ini. Yang menempatkan Matius pasal 28 ayat 9 dengan bunyi yang sama dengan teks Bisaya tadi, teks Textus Receptus yang diikuti King James tadi. Setelah Maria Magdalena pergi dan berkata kepada para murid, aku melihat Tuhan. Dan dia juga mengatakan hal-hal itu kepadanya. Jadi meskipun tidak eksplisit dikisahkan, pasti wanita-wanita itu setelah menjumpai Petrus dan Yohanes di satu tempat, mereka pasti meneruskan berita mereka untuk memberitakan kebangkitan Yesus. Dan kemudian inilah yang dimaksud, dan ketika mereka terus berjalan untuk memberitakan kepada para murid, lihatlah Yesus menampakkan diri kepada mereka. Jadi penampakan pada wanita-wanita lain ini setelah penampakan kepada Maria Magdalena. Lukas 24 ayat 22 sampai 23 secara eksplisit membuktikan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami, yaitu yang dimaksudkan ini kelompok yang lebih luas dari ke-12 rasul yang tentu tidak tinggal di tempat yang sama seperti saya buktikan dari konstruksi arkeologi dari abad pertama tadi. Nah, terakhir ini ayat yang dianggap bertentangan. Yohanes 20 ayat 17. Kalau Anda membaca terjemahan bahasa Indonesia tahun 74, itu berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu.
Sementara kalau Anda membaca terjemahan lain, Yohanes pasal 20 ayat 17, terjemahan baru 2 revisi tahun 1997. Jadi revisi perjanjian baru itu belum disatukan satu jilid dengan perjanjian lama, tetapi sudah diterbitkan dalam bentuk perjanjian baru Yunani Indonesia. Maka terjemahannya diperbarui, ini terjemahan, bukan Alkitab direvisi, tidak. Yang direvisi terjemahannya. Dalam terjemahan baru revisi disebutkan, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kenapa Yohanes 20:17 bisa diterjemahkan berbeda? Jangan memegang aku, berarti Maria tidak boleh memegang Yesus sebelum naik ke surga. Sedangkan jangan memegang aku terus, artinya Maria sudah memegangnya, tetapi Yesus memintanya untuk berhenti memegang dia dan mengutus untuk memberitakan kepada murid-murid yang lain. Frasa yang diterjemahkan jangan memegang aku dalam teks asli adalah mimo apto, dan kata apto adalah bentuk verb imperatif present yang lebih tepat diterjemahkan berhentilah memegang aku, yang atau secara harafiah dalam terjemahan baru Lai edisi 2, jangan memegang aku terus. Dan ini juga didukung dalam banyak terjemahan Alkitab bahasa Inggris. Stop holding on to me, terjemahan New American Bible, juga terjemahan American Standard Bible. Dengan terjemahan yang lebih teliti, maka tidak ada pertentangan antara Matius 27 ayat 9 dan Yohanes 20 ayat 17, sebagaimana yang sering dipersoalkan orang. Nah, saudara-saudara, jangan memegang aku terus artinya apa? Yesus memberikan masa depan kepada para muridnya. Jangan kamu melihat yang di belakang, ketika kamu berduka, ketika kamu tanpa harap. Sekarang kalaupun kamu sudah menemui aku, jangan kamu sedang memegang bukti kebangkitanku. Tapi yang lebih penting bagimu, kamu bangkit dan nyatakan kepada semua orang bahwa Kristus yang kamu nanti-nantikan benar-benar bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitanku ini menjamin masa depan imanmu, masa depan gerejamu, masa depan dunia yang percaya kepadanya. Tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu kira-kira yang bisa sampaikan. Saudara-saudara, terima kasih. Tuhan memberkati kita.